Bab 5. Empati pertama. Oek, oek, oek. Suara tangisan baby Elnan terdengar sampai lantai bawah. Naya segera naik ke lantai atas dan menggendong baby Elnan lalu memberinya ASI. Cup cup cup, haus ya sayang. Maaf ya, kakak udah ninggalin El sendirian. Jangan nangis lagi ya. Tak lama kemudian Helen masuk ke kamar Elnan karena ia pun mendengar tangisan kencang dari Elnan. Cucu Oma haus rupanya, pantesan suaranya nyaring sekali di telinga Oma, ucap Helen sambil memegang pipi Elnan. Nay, sebenarnya kata dokter, Elnan sudah boleh empasi. Hanya saja dari kemarin aku dan Nani belum sempat untuk membuatkannya. Kau buatlah empasi untuk Elnan, supaya ia bisa mulai mengenal dan merasakan makanan selain ASI, setelah Elnan kenyang. Baik, Nyonya. Saat hisapan mulut baby Elnan sudah melemah, itu artinya ia sudah kenyang. Naya pun menyudahi memberikan ASI pada Elnan dan memberikan Elnan pada Helen. Naya membuatkan empasi untuk Elnan yang terdiri dari beberapa jenis sayuran yang ditumbuk halus, tak memerlukan waktu yang lama untuk membuatnya. Ketika Naya akan menaiki tangga, rupanya ia melihat Elnan sedang digendong oleh Helen di ruang tamu. Ia pun berganti haluan dan menuju ke tempat Elnan berada. Wah, lihat empasi untuk cucu Oma sudah jadi. Cucu Oma harus bisa menghabiskan semuanya ya. Elnan kan pinter, ucap Helen kemudian menaruh Elnan di tempat duduk khusus untuk bayi. Tak lupa ia menyiapkan handphonenya untuk merekam momen pertama kali Elnan diberi empasi. Elnan begitu lahap memakannya. Helen pun sampai tersenyum senang melihatnya. Ia pun mengirimkan video tersebut pada Richard. Cucu Oma udah besar, pintar sekali, udah habis makannya. Besok seperti ini lagi ya, sayang. Siap, Oma, jawab Naya yang berpura-pura menjadi Elnan. Tring! Bunyi notifikasi dari handphone Richard. Dia segera melirik ponselnya, kemudian melihat pesan yang masuk ke aplikasi chatnya. Rupanya Helen mengirimkan video Elnan yang untuk pertama kali empati. Richard terharu melihatnya meskipun ia jarang sekali berinteraksi dengan Elnan maupun menggendong Elnan, tetapi ia tak pernah kehilangan satupun perkembangan dari Elnan, sebab ibunya selalu mendokumentasikan kegiatan Elnan setiap harinya, lalu mengirimkannya pada Richard. Namun, untuk beberapa detik kemudian, Richard terpaku dengan sosok wanita yang berada di dalam video tersebut. Lagi dan lagi, wajah wanita tersebut tak pernah terlihat di mata Richard. Dalam video tersebut, Naya hanya terlihat dari samping ketika sedang menyuapi Elnan. Sebenarnya bagaimana wajah wanita ini? Aku jadi penasaran dibuatnya. Karena hari ini pekerjaanku terlalu banyak, lebih baik aku pulang lebih awal. Richard kembali mengerjakan beberapa dokumen yang belum selesai. Ia tanda tangani. Hingga waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ia bersiap untuk pulang. Sesampainya di rumah, Richard menengok ke kamar Elnan. Di dalam kamar tersebut hanya ada Helen yang menggendong Elnan. Loh, kau sudah pulang, Chad? Kalau aku sudah ada di hadapan Mama, berarti aku sudah pulang, Ma. Helen memutar matanya ke kiri, sebal dengan jawaban anaknya yang menyebalkan. Sini, biar aku saja yang gendong, pinta Richard. Enak saja, mandi dulu, bersihkan badanmu. Kau itu habis dari luar, di badanmu itu sudah bercampur banyak kuman. Jangan kau sebarkan virus itu pada cucu Mama. Sana mandi dulu. Setelah itu kau boleh menggendongnya. Baiklah, mamaku ini bawel sekali. Dengan secepat kilat, Richard mencium pipi Elnan kemudian lari ke kamarnya agar tidak mendengar omelan dari Helen. Richard, astaga anak itu.
Sementara Naya, kini ia berada di toko sembako, tempat ayah tirinya bekerja. Maksud dan tujuan Naya ke sana adalah untuk melunasi hutang ayah tirinya. Sesuai perkataan Helen, ia akan langsung memberikan Naya uang di muka sebesar 50 juta. "Mbak, apa saya bisa bicara dengan pemilik toko ini?" tanya Naya pada pekerja yang ada di toko sembako tersebut. "Ada keperluan apa ya? Bilang aja, urusan mengenai Pak Demian." "Baiklah, tunggu sebentar ya Mbak, silakan duduk dulu di sebelah sana." Naya duduk di kursi kosong sambil memegang satu amplop besar berisi uang. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar begitu jelas dan semakin dekat. Seorang pria parubaya bertubuh gemuk dengan kumis tebal di bawah hidungnya, tak lupa jambang tebalnya yang begitu tak terawat. Naya rasanya ingin pergi saja dari hadapan pemilik toko tersebut. "Kau anak tirinya Demian kan?" tanya Pak Bejo memastikan. Naya hanya mengangguk untuk memberikan sebuah jawaban. "Kau tidak bermaksud untuk meminta keringanan waktu lagi kan? Karena meskipun kau memohon dan sujud di hadapan kakiku, aku tak akan pernah mengabulkan. Hutang ayah tirimu begitu banyak padaku. Mulutmu benar-benar ingin kurobek." "Saya datang ke sini bukan untuk meminta belas kasihan Anda untuk meminta keringanan waktu, melainkan untuk membayar semua hutang ayah tiri saya, serta meminta sertifikat rumah saya yang dijadikan jaminan oleh ayah tiri saya." Pak Bejo begitu takjub dengan keberanian Naya, yang sama sekali tidak takut padanya. "Wow, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Apa kau menjual dirimu? Berapa harga sewa semalam? 50 juta. Kalau saja kau ini perempuan dan bukan orang tua, mungkin sudah kutarik rambutnya hingga ke akar-akarnya." "Anda tidak perlu tahu saya mendapatkan uang ini dari mana. Yang jelas sekarang tidak ada lagi hutang. Silakan Anda menghitung ulang uangnya." Naya melihat Pak Bejo begitu serius menghitung uang yang diberikan olehnya. Saat uangnya sudah pas, tidak kurang ataupun lebih, Pak Bejo menyuruh asistennya untuk membawakan sertifikat rumah pada Naya. Setelah mendapatkan sertifikat itu, Naya segera pergi meninggalkan toko sembako tersebut, menuju ke kediaman Kavindra. Selesai mandi, Richard kembali ke kamar Elnan. Niat hati, ia ingin melihat ibu susu dari Elnan. Rupanya ia hanya melihat mamanya. "Kenapa dari tadi mama terus yang gendong El? Ibu susu Elnan kemana?" tanya Richard penasaran. "Naya sedang ada urusan di luar. Mungkin sebentar lagi dia akan kembali ke rumah. Nih, katanya tadi mau gendong." Helen memberikan penjelasan tentang Naya, kemudian memindahkan Elnan ke gendongan Richard. "Anak papa, besok makan yang lahap juga ya. Jangan sampai Oma nanti marah-marah karena makanan El tidak habis. Oma itu galak seperti Kak Ros dalam animasi Upin Ipin." Mendengar perkataan buruk dari Richard untuknya, Helen melotot tajam. Ia pun melayangkan sebuah cubitan di punggung keras milik Richard. "Au, sakit mama, jangan main kekerasan sama anak sendiri. Mau Icat laporin ke polisi, memangnya tega kau sama mama." Lagi-lagi tatapan Helen membuat Richard selalu menciut. Niat hati ingin mengerjai mamanya, malah ia yang terkena karmanya. "Satu hal yang perlu kalian tahu, nama panggilan kesayangan Helen untuk Richard itu adalah Icat, dan nama panggilan tersebut hanya keluarga besar Richard saja yang tahu."